Ada satu lagi ini seorang artis lagi yang juga sedang set up juga sesuatu yang baru gitu ya dalam kehidupan karirnya juga. Inilah Bella Sophie. Halo. Hai. Silakan duduk. Silakan duduk Bella. Oke. Mau duduk sini nggak? Ya, sebelah sini. Kan aku tadi udah ditanya. Oke. Baik, sebelum kita ngobrol sama Bella Sophie dan ya ngobrol aja dulu, jangan dikomentarin. Kita lihat dulu video yang berikut ini. Sejak Adjie Pangestu mengaku bahwa hubungan yang pernah dijalin bersama Bella Sophie dan kisah dirinya yang pernah didamprat Bella karena diduga selingkuh adalah settingan, nama Bella Sophie seperti tak lepas dari kata settingan, dan komentar negatif pun selalu mengiringinya. Pernikahannya dengan Suryono sempat dituduh sebagai settingan, apalagi ketika terkuak ia menjadi istri kedua. Komentar negatif dari para netizen pun semakin menjadi-jadi. Tak hanya Bella, manajer, adik-adik dan orang tuanya pun tak luput dikomentari para netizen. Benarkah akibat protes dari para netizen yang tak suka dengan dirinya, Bella sempat dihilangkan dari sinetron yang dibintanginya? Mungkinkah ia memajang foto dengan Ridowati, istri pertama Suryono, ke media untuk menarik simpati netizen dan menunjukkan bahwa ia bukan perebut suami orang dan pernikahannya sudah disetujui Ridowati? Lalu apa yang membuat baru sekarang Bella melaporkan akun-akun yang menghujat dirinya di media sosial? Saksikan penuturannya hanya di Rumpi No Secret. Ini kemarin Bella kan baru cerita ya, baru ditelepon bahwa dia baru ke polisi juga mendampingi saksi untuk laporan kamu BAP. Padahal laporannya sebetulnya sudah kamu ajukan lama ya? Sebenarnya kemarin aku udah laporan lama, cuman kemarin aku udah sempat BAP, tapi karena ada waktunya juga susah, kan BAP itu kan lama, panjang. Jadi aku lanjutin hari Kamis. Dan tadi katanya gini, Bella juga sempat menulis di postingannya bahwa saya melaporkan haters dan saya tidak mau menerima tawaran wawancara bintang tamu. Karena aku pikir mereka ini kan menganggapnya kan ntar settingan lagi. Jadi setelah aku pelaporan kemarin kan banyak banget tuh yang telepon bintang tamu kan sama Tata kan. Udah Mam, aku nggak mau terima gitu. Karena jadi kenapa, apa yang membuat kamu sekarang mau hadir di sini? Karena udah gerah aja gitu loh, dan udah saatnya aku mengklarifikasi semuanya. Gitu. Kalau misalnya kemarin kan mungkin kan udah deh biar fokus dulu, biar supaya ntar cepat kelar dan yang salah bakalan ketahuan. Apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk melaporkan haters? Melaporkan karena udah mengganggu ke pekerjaan aku. Mengganggu ke pekerjaan seperti apa? Kemarin aku ada stripping dan mereka udah sangat mengganggu dengan ngetik-ngetik ke PH, ngetik ke stasiun TV, dan akhirnya pencemaran nama baik juga. Itu kan banyak banget. Gimana yang dipilih yang mana? Yang dipilihnya itu adalah yang provokatornya. Jadi kepala sukunya. Dia ketahuan dia punya beberapa account gitu. Oh gitu. Oh itu dengan polisi pun tahu akhirnya. Jadi kamu memutuskan itu karena sudah mengganggu pekerjaan. Kalau dulu mungkin aku berpikir public figure itu tidak lepas dari hater. Tapi kalau sudah mengancam kayak ada mau nyiram air keras gitu, adik aku, terus udah gitu orang tua dihina. Siapa dong yang tahan kalau orang tuanya dihina? Gitu. Jadi waktu kamu kemarin dihilangkan peran kamu di sebuah sinetron itu bukan settingan ya? Itu bukan. Jadi Baim Wong bukan termasuk bagian dari settingan. Kasian banget tuh Kak Baim kan akhirnya. Kenapa dia Baim? Enggak, karena jadi Baim yang cerita, gini loh kasihan deh Bella, tiba-tiba perannya hilang gitu. Tiba-tiba memang di satu episode itu nggak ada. Episode berikutnya dia ada. Baim dimarah-marahin. Oh, settingan ya? Bukan. Kalau misalnya gini, kalau misalnya sinetron, kalau misalnya aku lagi nggak ada di situ, nama aku emang nggak ada. Tapi kalau ntar muncul lagi namanya juga siluman, kan aku jadi siluman buaya. Jadi tapi memang sempat mengganggu orang-orang itu sempat mengetek untuk jangan pakai Bella Sophie lagi. Buat kamu itu sudah sangat mengganggu ke pekerjaan aku. Apa yang kamu khawatirkan? Ya, Bo, sebenarnya ya kalau kayak gitu lo tambah laku, Bo. Enggak, kalau misalnya gitu iya mungkin, tapi kan namanya udah kita kan manusia biasa yang punya perasaan dong. Apalagi kalau orang tua dihina-hina gitu. Jadi yang keponakan aku dihina, terus mau keluar rumah aja adek aku tuh sampai mikir. Kalau di mana-mana tuh kayak misalnya di supermarket atau di apa di foto.
Oh iya, semuanya begitu. Jadi fotonya tuh dari jauh atau deketan? Deket ada, jauh ada. Kan artis. Enggak, bukan aku aja. Adeknya aku. bukan artis. Adek Nggak aku. apa-apa kan kalau adiknya Bella Sophie. Kalau misalnya kalau misalnya positif sih nggak apa-apa, tapi ini negatif. Oh, terus diposting? Dikomentari. Jadi bahan bulian mereka lah gitu. Kalau aku sih masih tahan ya, tapi kalau udah ke orang tua aku nggak tahan. Jadi ini tapi mengganggu pekerjaan, betul bahwa sempat mereka minta supaya Bella Sophie nggak ada di sinetron itu. Buat kamu itu mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan banget. Kenapa khawatir? Kamu punya suami kaya? Bukan, gini loh. Kalau misalnya ini tidak ditindaklanjutin, ntar mereka tuh makin merajalela gitu. Harus ditindak lanjutin. Merajalela tuh apa yang kamu khawatirkan apa? Merajalela kan jadi seperti apa? Oh enggak, jadi kan akhirnya kalau misalnya kita diam, akhirnya mereka tuh semakin bebas untuk mengomentari orang. Apapun salah yang katanya aku udah punya anak, padahal aku tuh itu anak tetangga aku. Semuanya salah. Jadi yang berkabar bahwa kamu pernah menikah, sudah punya anak. Salah, semuanya salah. Demi Allah aku belum punya anak. Jadi itu banyak juga berita-berita. Aku sampai pusing loh, apa aja salah gitu. Oke, kita tanya ke Luna Maya sekarang. Luna, kamu pernah punya pengalaman yang sama nggak kayak menghadapi komen-komen? Udah hatam. Udah. Saya mah udah lewat masa-masa gini. Di mana? Di Instagram, Twitter? Nah, kalau dulu zaman Twitter, zaman dulu. Cuma lama-lama aku pikir sempat nangis, kok gini ya, apa salahku gitu, kok ini salah itu. Tapi lama-lama aku pikir gini ya, maksudnya mungkin harus ada efek jerahnya juga. Mungkin aku setuju, tapi gimana ya? Tambah kesini mungkin karena eranya udah era digital semua, era smartphone, internet itu udah bisa dinikmati oleh siapapun. Jadi kurang ada edukasi berinternet secara sehat gitu. Dan karena orang yang menggunakan smartphone atau yang bisa mengakses teknologi itu berpikir bahwa mereka mempunyai mempunyai kesempatan atau hak untuk mengomentari sesuatu yang menurut mereka tidak benar, misalkan gitu. Jadi lebih bebas. Kalau dulu kan itu mungkin berhak. Menurut kamu sebetulnya mereka berhak begitu? Tapi gini, kalau misalnya kritik dan komentar yang baik mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau udah menghina, udah memfitnah itu lagi, itu udah nggak benar. Sebenarnya ya udah sebenarnya nggak baik. Aku setuju sih nggak baik. Kamu dulu pernah sempat kalau misalnya zaman dulu itu ada juga artis-artis yang melaporkan haters-hatersnya, kamu bakalan memutuskan untuk melakukan hal yang sama nggak, Luna? Enggak sih kayaknya. Enggak. Tapi sempat mengganggu mood. Ya sempat kayak terpancing juga membalas kadang-kadang. Cuma itu yang mereka mau dari kita. Untuk dibalas. Iya. Oke. Dan semakin aku pikir kita punya perhatian ke mereka, sebenarnya haters itu adalah fans yang gini loh, benci sama cinta tuh kalau dikatakan batasannya tuh tipis banget. Gitu. Oke. Ini postingan Bella Sophie ya. Tindakan yang saya lakukan karena saya sudah tidak tahan dengan orang-orang yang menghina dan menzolimi saya dan keluarga secara berlebihan. Apalagi sudah menjurus kepada pengancaman. Apa kalian semua tidak punya keluarga? Bagaimana kalau orang tua kalian yang dihina? Kemudian ada tulisan panjang banget. Ada juga permintaan maaf gitu ya, Bella. Kalau ada kesalahan. Apa sih kamu merasa kamu berbuat salah apa sih sehingga mereka gini loh. Jadi sekarang tuh aku lebih banyak diam. Kenapa aku kemarin tarik diri dulu, udah nggak usah terima bintang tamu dulu deh. Karena aku pikir aku mau fokus dulu. Karena kemarin sempet ya udah deh nggak usah dilaporin, udah nggak apa-apa. Tapi mama udah sempet nangis gitu. Mamaku nangis ngelihat Instagram dari temen. Ngeliat Instagram dari temennya, yang akhirnya aku udah nggak bisa. Mama nangis? Postingan yang apa? Udah deh, gak usah deh sayang. Gimana ya? Seberapa ini aku menahan, kadang-kadang ya aku juga manusia biasa. Kemarin aku pikir, aku nggak bakal ngelapor. Aku sempat bilang dong, aku nggak bakal ngelapor, udah nggak apa-apa. Mereka cuman sayang sama aku. Tapi kalau udah keluarga dihina, terus mama mau ke pasar aja tuh kayak mikir gitu. Jadi kok begini banget sih gitu. Akhirnya udah aku telepon suami aku, terus diskusi sama pengacara sama Bang Minola, yang akhirnya kita laporin gitu. Nggak mau nangis sebenarnya. Iya, kalau menyangkut dengan orang tua begitu ya. Karena kan ya intinya juga gini sih, buat semua pengguna smartphone, internet yang sekarang memang kan semakin bebas ya. Seharusnya kita bisa
mengedukasi diri kita juga semakin baik. Semakin smart seperti smartphone-nya. Betul. Jangan smartphone tapi kitanya bodoh gitu loh. Dalam artian ini juga harus dimulai dari orang tua di rumah. Untuk menghasilkan anak yang baik, orang tuanya juga harus pintar. Baik. So bagaimana masih hooker? Oke, silakan nanti saya lanjutkan. Baiklah. Ini penting soalnya. Ya, kita akan lanjutkan mengenai diskusi ini hari ini. Tetap di Rumpi.